Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Baik, selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami, Tax Show. Sama saya, Duga Yuningsih. Sudah hadir di studio Fungsional Pemerintah Pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 1, Pak Rudi Rudiawan. Dan juga ada Pak Aditya Mulyadi. Halo, Assalamualaikum. Saya sapa dulu ya kawan pajak, para narasumber kita. Pak Rudi dan Pak Adit, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Semoga juga kawan pajak dalam keadaan sehat dan juga tentunya tetap semangat. Betul. Baik, menyambung podcast kita sebelumnya ya Pak Rudi dan Pak Adit, kita masih membahas mengenai aspek perpajakan koperasi. Koperasi. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang definisinya secara PP 7 dan juga di PP 23 2018 Betul. dan aturan di pajaknya. Ya. Kemudian terkait juga bahwa kewajiban pajaknya hampir sama dengan kewajiban wajib pajak yang lain, yaitu kita sering menyebutnya DHBL ya, betul. Pak dan Pak Adit, daftar, hitung, bayar, lapor. Kemarin kita sudah sekilas mengenai daftar dan hitung juga baru ini ya, baru pengenalan. Ya. Seperti itu. Boleh kita lanjutkan berarti ya mengenai yang hitung ya Pak Rudi ya. Siap. Nah, untuk yang hitung ini di koperasi ini apa saja atau kewajiban perpajakan apa saja yang harus dihitung oleh koperasi ini? Jadi secara garis besar kalau kita bicarakan tentang aspek perhitungan di koperasi ini, itu ada dua jenis pajak. Ya, dua jenis yang utama ya Pak ya. Ya, dua jenis pajak utama. Yang pertama itu PPh. Ya. Dan yang kedua yaitu menghitung PPN-nya. Pajak penghasilan dan pajak tambah nilai. Dan kalau kita lihat di PPh sendiri itu ada nanti kita lebih dalam lagi di PPh pasal 21-nya. Terus ada lagi PPh pasal 23-nya atas jasa sewa ya. Terus pasal 4 ayat 2. Dan terakhir yaitu pasal 25 dan 29-nya. Nanti kita akan lebih detail lebih dalam lagi. Nah, mungkin kita mulai bahas satu persatu ya. Tadi sebutkan kan ada PPh pasal 21. Sebenarnya PPh pasal 21 ini apa? Iya. Ini maksudnya ditujukan buat apa? Dipotong untuk apa? Seperti itu Pak. Sebenarnya PPh pasal 21 ini adalah PPh yang paling populer ya. Mungkin ya di Indonesia kita sering mendengar gitu. PPh pasal 21, PPh pasal 21. Makanya PPh 21 ada disebutkan di awal-awal gitu ya. Karena ini yang sering berkaitan dengan kewajiban dari badan khususnya, karena badan ini kan mempunyai karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai yang menerima penghasilan dari badan atau yang akhirnya adalah koperasi. Makanya di sini ada yang namanya PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 ini merupakan pemotongan pajak ya atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun gitu ya, yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi kalau misalnya koperasi tersebut punya pegawai atau punya pengurusnya itu menerima penghasilan dari koperasi, maka apabila sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif harus dipungut atau dipotong PPh pasal 21. Baik. Sudah harus memenuhi tadi ya syarat subjektif, objektifnya. Ya. Nah, sebenarnya mungkin juga kawan pajak juga jadi bertanya ini penghasilan berapa yang atau sudah dikenakan pajak seperti itu, ada istilahnya apa ya, ada batasannya tidak seperti itu Pak? Ya, jadi kalau berkaitan dengan penghitungan pajak orang pribadi itu akan berkaitan dengan penghasilan kena pajak. Dan memang ada angin segar juga berdasarkan Undang-Undang HPP. Itu ada penyesuaian bracket ya. Nanti akan ditunjukkan di layar kawan semua bahwa terjadi perubahan di Undang-Undang HPP untuk rentang penghasilan. Yang awalnya dulu 0 sampai 50 juta itu kalikan 5%, sekarang disperkan jadi 0 sampai 60 juta. Diperpanjang Pak berarti ya? Diperlebar ya. Terus setelah itu yang lapisan kedua mulai dari 60 sampai 250 juta, 15%. Lapisan ketiganya menjadi masih sama ya, 250 sampai 500 juta. Lapisan keempatnya 500 juta hingga 5 miliar kalikan 30%.
Dan tambahannya di Undang-Undang HPP ini itu lebih dari 5 miliar itu kalikan 35%. Ya. Dengan adanya perubahan di rentang penghasilan kena pajak ini itu bisa membawa angin segar bagi para orang pribadi ya, yaitu nanti take home pay-nya tentunya akan lebih besar. Kenapa? Karena pajaknya akan lebih kecil. Ya. Ya. Jadi yang tadi di rentang, mungkin yang dimaksud tadi yang rentang tadi ya Pak ya, kan ada bracket pertama tadi Iya, kan ya, iya. 5% tadi Awalnya awalnya 50 yang juta kan jadi dinaikin jadi 60 Ya. juta ya, dilebar lah. Hmm. Itu yang bisa mengakibatkan nanti pajaknya lebih kecil ya. Ya, jadi intinya kalau misalnya makin banyak orang yang dapat memanfaatkan tarif yang 5% tadi yang Iya, paling rendah betul. tadi gitu ya Pak Iya. Yandri ya, Iya, karena iya. awalnya cuma 50 juta sekarang 60, diperpanjang jadi 60 juta, Nah. tentunya makin banyak nih yang bisa memanfaatkan di paling bawah yang 5% Nah, ya, ini betul. gitu ya Pak Rudi ya. Nah, sebaliknya bagi yang katakannya memang penghasilannya memang extraordinary lebih tinggi lagi, misalkan tadi Besar ada ya. di atas 5 miliar atas itu Wah. lebih besar lagi ya. Ini PKP-nya ya Pak Yandri ya? Penghasilan kena pajaknya ya. Penghasilan kena pajak yang Penghasilan sudah kena dikurangi pajaknya. dari bruto Iya, dikurangi betul. gitu ya. Berarti ini udah bersihnya. Udah bersihnya. Itu sampai dengan 5 miliar 35% itu. Ya. Luar biasa ya. Berapa Untuk kotornya kalau keadilan. gitu? Berapa kotornya kalau gitu ya? Berarti ada ini sudah bersihnya maksudnya Iya. kan berarti Iya. penghasilan kena pajaknya Iya. tadi yang disebutkan ada bracket-bracket tadi. Nah, berarti ada batasan atau pengurangnya Ya. berarti ya Pak Iya, ya. iya, iya, Nah, iya. itu berapa kalau sekarang? Ya betul. Jadi betul seperti Pak Rudi bilang kan ada PKP ya, penghasilan kena pajak, kalau itu berarti sudah bersih. Berarti sebelumnya ada yang kotornya dong? Ada. Ya. Nah, jadi pemerintah di sini tentunya sangat menunjukkan keadilan, di mana tidak semua penghasilan tentunya akan dikenakan pajak seperti tadi saya bilang harus memenuhi syarat. Nah, salah satunya adalah bagi wajib pajak yang sudah melebihi ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah. Ada yang namanya PTKP. Ya, ini mungkin juga familiar ya di teman-teman semua, cuman mungkin ada yang belum paham gitu PTKP itu apa. PTKP, penghasilan tidak kena pajak, ini semacam ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah, di mana ketika sudah melebihi ambang ini maka silakan wajib pajak bisa membayar pajak. Ketika di bawah ini maka tidak perlu bayar pajak, karena ini semacam ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang ingin berkontribusi kepada pemerintah begitu. Kalau misalkan contohnya seorang pegawai masih di bawah PTKP penghasilannya, tapi belum wajib bayar pajak gitu Iya, ya Pak ya? betul, tidak perlu bayar pajak karena dia belum memenuhi persyaratan untuk dipotong pajak pasal 21-nya gitu. Nah, PTKP ini bermacam-macam karena tentunya kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Oleh karena itu pemerintah mencoba untuk membuat suatu formulasi PTKP disesuaikan dengan beban yang diembannya. Misalnya, apabila saya sebagai wajib pajak yang belum menikah, di sini saya belum menikah ya. Contoh, belum menikah, maka PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya statusnya adalah TK0. TK0 itu sekadar tidak kawin dengan 0 tanggungan. Karena berarti masih bujang. Gitu ya, masih bujang, tidak ada tanggungan kan, namanya juga bujangan gitu ya. Tidak ada tanggungan, maka PTKP yang diberikan adalah 54 juta setahun. Atau dalam 1 bulan itu 4.500.000. Jadi ketika wajib pajak tersebut, misalnya saya yang belum menikah, penghasilannya atau gajinya di bawah 4,5 juta, tidak perlu bayar pajak. Berarti ini nanti koperasinya juga tidak perlu memotong pajaknya. Tidak perlu, hanya cukup dilaporkan saja. Dalam hal ini berarti kan PPh 21 ya. Tidak ada yang potong, cukup dilaporkan saja bahwa ini penghasilannya segini gitu loh. Dan itu berjenjang terus sampai dengan ketika saya sudah menikah, tentunya kita juga ada tanggungan dong, istri kita. Iya, nah ada anak gitu ya, tanggungan sampai pemerintah itu memberikan memfasilitasi sampai 3 orang tanggungan. 3 orang. Selain istri ya, selain istri, karena istri itu sudah masuk ke tanggungan sebagai kawin gitu ya. Nah, bahkan pemerintah itu sampai yang paling bawah itu kawin dengan 3 orang tanggungan itu memberikan PTKP atau memberikan ambang batas itu sampai dengan 72 juta. Atau dalam sebulannya itu 6 juta. Jadi ketika saya sudah menikah dengan anaknya 3 misalnya, maka bila gaji saya
di bawah 6 6 juta juta dalam tidak perlu sebulan. bayar pajak sebulan gitu ya. Mm. Kalau di atas 6 juta maka silahkan bayar pajaknya. Jadi disesuaikan dengan beban yang diembannya gitu. Itulah ambang batas yang disebut dengan PTKP. Baik kawan pajak, kita break dulu untuk kita lihat informasi perpajakan berikut ini. Madam, saya minta di Terawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam, Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan. Karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik kawan pajak, kita kembali lagi di acara kami Tax So. Tadi sebelum break kita sudah bahas sekilas ya tentang PPh pasal 21 ya Pak Adi dan Pak Rudi. Jadi ada PTKP, kemudian ada penghasilan kena pajak, berapa yang harus bayar pajak, berapa kalau di bawah PTKP berarti belum wajib bayar pajak. Nah, mungkin kita lebih dalam 21 ini atas apa saja atau bagaimana sih sebenarnya 21 ini perhitungannya kurang lebih. Ya, jadi untuk memudahkan rekan-rekan pajak semua untuk memahami dan menghitung, khususnya menghitung PH pasal 21, nanti kita akan lampirkan suatu rumus ya. Ini rumus cepat nih. Rumus cepat. Untuk memahami penghitungannya, kita lihat ya untuk kategori pegawai. Apabila pemberian gaji atau penghasilan kepada pegawai, kita lihat. Untuk pegawai tetap itu rumusnya nanti kita lihat penghasilan netonya diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, barulah dikurangi PTKP. Ya. Sedangkan untuk yang pegawai tidak tetap itu ada yang bulanan, tentunya penghitungannya dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP. Terus untuk pegawai harian itu penghasilan bruto dikurangi 450.000 atau penghasilan brutonya kalau antara 4,5 sampai dengan 10 juta 10,2 juta itu dikurangi PTKP hariannya. Atau penghitungan lainnya itu penghasilan bruto kalau lebih dari 10 juta dikurangi dengan PTKP-nya. Ya. Itu untuk yang pegawai. Nah, kalau kita lihat yang untuk yang bukan pegawai. Ya, karena ada juga ya yang ada pegawai. Bukan pegawai ya. Jadi ceritanya koperasi memberikan penghasilan kepada yang bukan pegawai. Ya. Kita akan lihat bagi atas 3 jenis. Yang pertama untuk yang bukan pegawai yang menerima penghasilannya berkesinambungan. Ya. Itu rumusnya penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan, kumulatif kan tentunya. Terus ada yang bukan pegawai yang menerima penghasilannya tidak berkesinambungan. Itu rumusnya 50% kalikan penghasilan bruto. Sedangkan untuk komisaris, mantan pegawai itu DPP-nya dari penghasilan brutonya ya. Ya, itu yang untuk yang bukan pegawai. Dan yang terakhir ini bagi yang pensiun, ada juga ya koperasi yang pensiun. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kalau misalnya koperasi sudah besar, Oh yang besar ya. Iya. Siapa tahu ada koperasi BUMN biasanya rata kan bisa, suka ada juga ya. banyak. Nah kita lihat untuk yang pensiunan yang menerima penghasilan yang sifatnya sekaligus itu diatur di PP 68 tahun 2009. Terus yang pensiunannya berkala tuh tiap bulan terima ya. Ya. Itu cara penghitungannya penghasilan neto dikurangi PTKP. Ya. Sedangkan untuk peserta kegiatan, nah ini untuk yang peserta kegiatan ya, itu DPP-nya penghitungannya dari penghasilan bruto. Langsung ya. Langsung ya. Bruto. Nah jadi demikianlah cara penghitungan untuk yang tadi ya kategori pegawai, bukan pegawai dan pensiunan dan peserta kegiatan ya. Baik, nah tadi kan ada misalkan ada yang di atas PTKP ya Pak Adit ya. Kalau di atas PTKP kan dia berarti oleh koperasinya dipotong PPh pasal 21-nya. Seperti itu. Nah itu kapan ini koperasinya harus melakukan pembayaran atau penyetoran dan juga untuk lapor istilahnya apa ya SPT masanya ya. Betul, untuk SPT masa masanya. 21 itu kapan nih? Jadi sama seperti wajib pajak badan yang lain, ketika wajib pajak tersebut atau wajib pajak yang lain gitu ya, ketika wajib pajak tersebut memberikan penghasilan kepada pegawainya atau wajib pajak orang pribadi atas kegiatan membantu badannya tersebut, maka itu akan dipotong PP pasal 21 kalau misalnya sudah melebihi ambang batas tadi ya yang kita sebutkan PTKP. Nah tentunya ada kewajiban bagi si wajib pajak badan ini untuk melakukan penyetoran kepada negara karena kan sudah motong
Ini jangan disimpan, harus disetorkan ke negara. Setorkan, Nah, ini ada waktunya yaitu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. tanggal Misalnya 10. kalau misalnya kita memotong atas gaji yang bulan Januari, Ya. maka kita maksimal kita harus setorkan ke negara tanggal 10 Februari. Bulan Nah, berikutnya ya tadi bulan ya, berikutnya. Nah, baik. selain itu juga ada kewajiban lain yaitu melapor. Lapor Ya. PPh masa PPh pasal 21 yaitu maksimal harus dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi tanggal kalau bulan Januari berarti tanggal 20 Februari. ya. Dan ini jangan lupa ya bagi wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi manapun, ini jangan lupa batasan waktu ini jangan terlewati karena bisa berdampak pada dijatuhinya ada namanya sanksi gitu ya. Ada sanksi iya. Jadi diharapkan bisa dihindari ya begitu ya. Biar tidak terkena sanksi gitu ya Pak Betul, ya. betul seperti itu. Nah kemudian ini Pak, sedikit kan tadi sempat ya, kalau di bawah PTKP kan Ya. tidak ada pemotongan PPh pasal 21-nya. Betul, betul. Nah tetap wajib lapor nggak ini Pak? Ya, untuk PPh yang misalnya wajib pajak badan yang tidak ada pemotongannya Iya, gitu ya, iya. itu sebenarnya tidak perlu ada peraturan baru dari kantor pelayanan pajak, dari Direktur Jenderal Pajak bahwa tidak perlu lapor dari bulan Januari sampai bulan November. Kalau bisa semuanya tidak ada potongan. Tapi Ya. wajib lapor tetap untuk yang bulan Desember. Desembernya. Ya, bulan Desember tetap wajib lapor, dilaporkan penghasilan selama Januari sampai Desember itu dilaporkan berapa. Gitu ya. Nah, itu kayak rekapannya gitu lah ya, rekapannya Iya, selama rekapitulasinya setahun. selama setahun Betul, berarti itu ya Pak tetap ya. jadi intinya sih cuman lapor setahun sekali lah SPT masanya. Apabila memang Tidak ada tidak pemotongan ada sama dalam setahun sekali. itu misalnya tidak ada pemotongan PPh Iya, pasal 21-nya iya. gitu. Tapi kalau misalkan ada ya masa di mana Ada ada pemotongan pemotongan maka itu yang dilapor. dibayarkan dan dilaporkan gitu Betul, ya Pak misalnya ya. selama sepanjang tahun itu ternyata di bulan April ada pemotongan karena misalnya dapat THR. Nah, Iya, itu iya. tetap dilaporkan yang bulan Aprilnya gitu. Tapi kalau misalnya setelah THR ini flat gitu lagi di bawah Ya, PTKP lagi ya tidak perlu lagi. lapor. Ya, Nah, nanti lapor-lapor bulan Desember gitu. Jadi yang seperti Pak Adit bilang bahwa untuk lapor Desember tadi kan berarti dia rekap Rekap setahun setahun. istilahnya seperti itu ya Pak Rekap ya. setahun. Baik. Ada kok di pilihannya. Baik, tadi kan ada kalau untuk PPh ada PPh pasal 21, kemudian ada PPh pasal 23 ya Pak ya. Nah, PPh pasal 23 ini apa ini Pak? Ya, di PPh pasal 23 itu lebih ke arah pajak yang dipotong selain PPh pasal 21 ya, Ya. yang berkaitan dengan penyerahan jasa, Ya. terus yang berasal dari modal ataupun hadiah atau penghargaan. Ya. Pokoknya yang selain dipotong PPh pasal 21 itu masuk ke PPh pasal 23. Ke 23. Tapi untuk detailnya kita bisa simak di podcast berikutnya. Jadi masih bersambung ya Pak Ya. ya. Baik. Baik, barangkali ada closing statement Pak Rudi atau Pak Adit? Ya, jadi tadi kita sudah bahas ya tentang salah satu kewajiban perhitungan yaitu pasal 21 ya. Dan juga ada sedikit pembukaan dalam pasal 23 yang merupakan memang kewajiban dari wajib pajak badan termasuk koperasi dalam hal kewajiban PPh ya, pajak penghasilannya. Nanti kita akan lebih jauh lagi akan membahas tentang pajak penghasilan apalagi yang menjadi kewajiban wajib pajak badan termasuk koperasi. Baik kan pajak, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dan juga jangan lupa ini masih bersambung nih pembahasan kita mengenai koperasi ya. Ternyata masih banyak ya. Kita sampai nanti buka puasa. Baik kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak semua dalam acara kami. Semoga apa yang kami perbincangkan kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1. Juga Facebook dan YouTube Kanwil DJP Jawa Barat 1. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Sampai jumpa di acara kami. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.